Dunia ini dibentuk oleh pikiran-pikiran yang berani, bukan oleh mereka yang mengikuti arus, tapi oleh mereka yang justru menentangnya. Mereka yang berjalan di tepi, mempertanyakan segalanya, melawan aturan, dan membayar mahal untuk kebenaran yang mereka yakini. Ilmuwan tapi bukan yang jinak dan patuh, melainkan yang liar, tak terduga, dan terlalu jujur untuk diterima zaman mereka. Inilah kisah para pemikir yang tak hanya menemukan dunia baru, tapi juga mengguncang yang lama. Mereka yang dianggap gila, sesat, bahkan iblis, sampai dunia akhirnya mengejar mereka dengan terlambat. 1. Galileo Galilei, penista langit yang menantang gereja. Ia menatap langit dan melihat sesuatu yang tak boleh dilihat. Galileo Galilei bukan hanya seorang ilmuwan. Ia adalah pemicu revolusi pemikiran. Di tengah dunia yang masih percaya bahwa bumi adalah pusat segalanya, Galileo datang membawa teleskop dan kebenaran. Bumi hanyalah satu dari sekian banyak planet yang mengelilingi matahari. Itu bukan sekadar pernyataan astronomi. Itu adalah pelanggaran teologis. Gereja Katolik murka. Galileo dipanggil ke pengadilan, dipaksa menyangkal apa yang ia tahu benar, dan diasingkan hingga akhir hayat. Tapi dari pengasingan itu, lahir dunia baru, yang tak lagi berputar di sekitar dogma, tapi di sekitar fakta. Kontroversial, ya, tapi tanpa dia, kita mungkin masih menatap langit dengan mata tertutup. 2. Immanuel Velikovsky, ilmuwan sesat yang mengguncang kosmologi. Ia bukan astronom, bukan ahli fisika, tapi ia menulis sesuatu yang membuat para ilmuwan dunia kalang kabut. Dalam bukunya Worlds in Collision, Velikovsky mengklaim bahwa sejarah planet-planet di tata surya kita penuh dengan tabrakan, perpindahan orbit, dan kekacauan kosmik, dan bahwa semua itu tercatat dalam mitologi kuno dari berbagai peradaban. Para ilmuwan menolak mentah-mentah. Carl Sagan menyerangnya habis-habisan. NASA menganggapnya konyol, tapi masyarakat awam membeli bukunya dalam jutaan eksemplar. Velikovsky tidak hanya kontroversial karena isi pikirannya, tapi juga karena caranya menembus batas-batas akademik. Ia menolak tunduk pada standar ilmiah yang kaku. Ia menyodorkan teori-teori yang terlalu besar, terlalu gila, terlalu mengganggu. Tapi seperti semua revolusioner, ia membuka celah. Bukan untuk diterima, tapi untuk dipertanyakan. Apa yang sebenarnya kita tahu, dan apa yang cuma kita percaya. 3. Giordano Bruno, syahid kosmik yang dibakar. Karena alam semesta tak terbatas jika Galileo dihukum karena sainsnya, Bruno dihukum karena imajinasinya. Giordano Bruno percaya bahwa alam semesta tidak terbatas, bahwa bintang-bintang di langit adalah matahari lain, dikelilingi planet-planet yang bisa jadi berisi kehidupan. Ia mengatakan bahwa Tuhan tidak terbatas dan ciptaannya pun demikian. Tapi ide-ide seperti itu di abad ke-16 adalah bid'ah. Ia tak hanya menolak geosentrisme, ia menolak batasan-batasan agama pada akal manusia. Ia bicara tentang banyak dunia, tentang jiwa yang abadi, tentang kebenaran yang tidak bisa dibungkam oleh dogma. Gereja tidak bisa menerima. Ia diadili, disiksa, dan akhirnya dibakar hidup-hidup di Campo dei Fiori, Roma, tahun 1800. Tapi dalam api itu, ia membakar dinding-dinding yang membatasi pemikiran manusia. Giordano Bruno tidak mati karena salah. Ia mati karena terlalu benar untuk zamannya. 4. Wilhelm Reich, ilmuwan seks dan energi kehidupan yang dihancurkan negara. Apa jadinya jika seorang ilmuwan menggabungkan psikologi, seksualitas, dan fisika ke dalam satu ide, bahwa ada energi alam semesta yang hidup dan bisa disalurkan lewat orgasme? Itulah Wilhelm Reich. Murid Sigmund Freud yang paling radikal ini menciptakan teori energi orgon, sejenis energi kosmis yang katanya bisa menyembuhkan kanker, mengubah cuaca, dan mempengaruhi psikis manusia. Ia membuat alat yang disebut orgone akumulator untuk menyerap energi alam semesta. Bagi banyak orang itu gila, tapi bagi Reich itu adalah sains masa depan.
Pemerintah Amerika Serikat tidak berpikir demikian. Mereka menyita buku-bukunya, menghancurkan laboratoriumnya, dan memenjarakannya. Tahun 1957, Reich meninggal di penjara sendirian dalam status sebagai ilmuwan sesat. Tapi kini sebagian dari teorinya dipertimbangkan ulang dalam diskusi tentang bioenergi dan psikosomatik. Reich adalah contoh bagaimana sains dan seks bisa jadi bahan bakar yang mudah meledak dalam dunia yang penuh moralitas palsu. 5. J. Robert Oppenheimer, pencipta neraka di bumi. Ia membawa cahaya ke dalam dunia. Cahaya yang menyilaukan, lalu membakar. Oppenheimer adalah otak di balik bom atom. Ilmuwan jenius ini memimpin proyek Manhattan dan berhasil menciptakan senjata paling mematikan dalam sejarah manusia. Ketika bom itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dunia berubah selamanya. Tapi begitu juga dirinya. Ia tidak menari dalam kemenangan. Sebaliknya, ia dihantui rasa bersalah yang membunuh perlahan. Dalam pidatonya, ia mengutip Bhagavad Gita, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Negara yang dahulu memujanya kini mulai mencurigainya. Di masa Perang Dingin, ia dicopot dari kekuasaan, dianggap terlalu dekat dengan komunisme, dan dikucilkan dari dunia sains. Oppenheimer bukan hanya ilmuwan kontroversial karena temuannya, tapi juga karena dilema moral yang ditanggungnya. Ia memperlihatkan kepada dunia bahwa pengetahuan bisa menjadi berkat atau kutukan, dan seringkali kita tak tahu yang mana sampai semuanya terlambat. 6. Jacques Benveniste, ilmuwan air yang dipermalukan dunia. Apa jadinya kalau seorang ilmuwan mengatakan bahwa air bisa mengingat? Jacques Benveniste adalah ilmuwan imunologi asal Prancis yang melakukan eksperimen mengejutkan. Ia menunjukkan bahwa air yang pernah bersentuhan dengan molekul tertentu tetap menunjukkan efek biologis meski molekul itu tak lagi ada. Ia menyebutnya sebagai memori air. Gagasannya menjadi dasar dari pengobatan homeopati dan juga menjadi sumber ejekan ilmiah terbesar di abad ke-20. Majalah Nature menerbitkan studinya, lalu mengirim tim untuk mendiskreditkannya. Reputasinya hancur. Ia kehilangan pendanaan, posisinya, dan kehormatan di dunia akademik. Tapi anehnya, kini beberapa peneliti mulai membuka kembali temuannya, terutama di bidang kuantum biologi dan struktur cairan. Benveniste mungkin terlalu awal, terlalu nekat, terlalu tidak tahu malu di tengah budaya ilmiah yang kaku. Tapi sejarah tak jarang membuktikan, kadang yang kita sebut omong kosong hari ini adalah inovasi di hari esok. Nikola Tesla, ilmuwan cerdas yang disembunyikan sejarah. Ia bukan hanya ilmuwan tapi legenda. Tesla memberi kita listrik, radio, radar, motor induksi, bahkan ide internet. Tapi hidupnya seperti ironi tragis. Ia memberi cahaya ke dunia, lalu mati dalam kegelapan. Tesla percaya energi bisa dikirim lewat udara, bebas untuk semua manusia. Ia membangun menara Wardenclyffe untuk mentransmisikan listrik nirkabel ke seluruh dunia. Tapi itu tidak disukai mereka yang menjual listrik. Pendanaannya dicabut, proyeknya dihancurkan, ia dicap gila, miskin, dilupakan, dan akhirnya meninggal sendirian di kamar hotel kecil di New York, 1943. Beberapa jam setelah kematiannya, FBI menyita semua dokumennya. Hingga kini, isi dokumen itu tak pernah benar-benar dipublikasikan. Tesla adalah ilmuwan paling kontroversial, bukan karena ia salah, tapi karena ia terlalu jauh ke depan. Ilmu pengetahuan seharusnya mencari kebenaran, tapi sejarah membuktikan bahwa kebenaran pun bisa ditolak, dihina, bahkan dihancurkan jika mengganggu kenyamanan sistem. Para ilmuwan ini bukan malaikat. Sebagian dari mereka gila, sebagian mungkin salah. Tapi semua memiliki satu kesamaan. Mereka bertanya saat dunia memilih diam. Dan karena itulah, kita tidak boleh hanya mempelajari pengetahuan. Kita juga harus belajar keberanian. Keberanian untuk berpikir beda, bertanya meski dibenci, dan mencari kebenaran, walau jalannya berujung gelap.
Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan berlangganan. Klik tombol subscribe. Karena subscribe-mu bisa jadi amal jariah nantinya.